Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan mengaji kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, khususnya yang membahas topik mengenai beberapa hal terkait dengan persoalan agraria ya. Dan pembahasan itu terutama berada di 3 bab ya, bab 15, 16, dan 17. Hari ini kita akan memasuki pembahasan mengenai sumber pasokan air yang ketiga ya. Jadi Imam Al-Mawardi ketika pada bab 15 ini membahas mengenai Ihya'ul Mawad, menghidupkan lahan menganggur, lahan yang terlantar. Salah satu hal yang sangat penting di dalam menghidupkan lahan yang menganggur itu di dalam Ihya'ul Mawad itu adalah soal pasokan air ya. Jadi bab itu kemudian diberi judul Ihya'ul Mawad wastikhrajul miyah ya, menghidupkan lahan tidur dan mengelola air ya, keluar masuk air. Nah, terkait dengan soal air ini, Imam Mawardi membedakan 3 jenis sumber pasokan air. Yang pertama adalah air yang berasal dari sungai. Yang kedua, air yang berasal dari sumur. Dan yang ketiga, air yang berasal dari mata air. Porsi pembahasan mengenai air ini lebih banyak ya di dalam bab 15 ini ketimbang Ihya'ul Mawadnya ya, ketimbang menghidupkan lahan yang menganggur ya. Ya ini bisa dimaklumi karena tanpa ketersediaan air yang memadai, maka lahan yang khususnya di wilayah Timur Tengah itu ya, yang curah hujannya juga sangat terbatas, itu tentu tidak bisa dioptimalkan menjadi lahan pertanian yang subur gitu ya. Jadi itu kenapa kemudian Al-Mawardi elaborasinya lebih banyak membahas soal airnya sendiri ketimbang Ihya'ul Mawadnya. Nah, yang menarik juga di dalam pembahasan 3 jenis sumber air ini, yang menonjol juga selain segi-segi teknis pengelolaan airnya adalah pembahasan mengenai jangkauan hak dan akses ya, jangkauan hak yang bisa dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap air, dan itu berbeda-beda menurut jenis airnya. Lalu juga akses apa saja yang harus diberikan ya, dan kepada siapa, yang itu menjadi kewajiban dari orang yang menguasai air itu. Nah, kita hari ini akan sampai pada pembahasan mengenai jenis air yang ketiga ya, yaitu air yang berasal dari mata air ya. Sementara 2 sumber yang lain, yaitu dari sungai dan dari sumur, sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Nah, ini juga nantinya akan menutup bab 15 ini ya. Jadi pembahasan mengenai mata air ini akan menjadi bagian terakhir dari bab 15 ini. Baik, itu pengantar ringkas, maka kita sekarang bisa masuk ya ke pembahasan ketiga ini, jenis air yang ketiga ini. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita mengirim surah Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada pengarang kitab ini. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini menjadi sumber keberkahan ya dalam kita ngaji agraria ya di hari ini ya. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ila aswajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi wa ila ruhi musannifi hadzal kitab Syekh Imam Mawardi ghafarallahu lahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, inilah satu pasal ya, satu penggalan pembahasan. Dia merupakan bagian dari bab ya di dalam sistematika kitab ini. Di bawah bab lalu ada fasal. Wa ammal uyunu, dan adapun mata air, fatang kosimu, maka ia terbagi salah satu aksamin menjadi 3 jenis ya. Jadi mata air pun ini jenis yang ketiga itu juga kemudian terbagi lagi secara lebih rinci menjadi 3 bagian. Ahadu, adapun bagian yang pertama, jenis mata air yang pertama itu ayyakuna, hendaknya ada mata air itu mimma, termasuk sesuatu amba'allahu yang Allah Allah munculkan, ta'ala maha suci Allah, ma'aha airnya. Jadi ini mata air yang sifatnya alami ya, yang Allah sendiri yang memunculkan airnya. Dia bukan hasil dari upaya manusia untuk kemudian menemukan dan kemudian menggali sehingga keluarlah mata air itu. Tapi ini jenis mata air yang Allah sendiri yang memunculkannya, bersifat alami. Walam yastambithu, dan tidak mengeluarkan air itu al-adamiyuna, manusia ya. Jadi bukan hasil kegiatan manusia. Nah, mengapa ini selalu dibedakan ya antara yang bersifat alami dengan yang merupakan hasil dari jerih payah manusia ya? Karena itu kemudian menentukan status hukumnya ya. Jadi kalau di situ bersifat alami artinya tidak ada investasi tenaga dan biaya ya dari manusia ya, dari seseorang ya. Tetapi kalau di situ merupakan mata air yang diciptakan oleh manusia, maka tentu ada imbalan ya dari investasi itu, dan imbalan itu terkait dengan haknya ya, hak terhadap mata air yang sudah diciptakan itu, digali dan kemudian keluar airnya itu. Fahukmuha, maka adapun hukumnya mata air ini, mata air yang sifatnya alami ini, itu hukmuma, seperti halnya hukumnya sesuatu ajrohu yang Allah mengalirkan, ta'ala maha suci Allah, minal anhari, dari sungai-sungai. Jadi hukum mata air yang bersifat alami ini sama dengan hukumnya sungai yang juga langsung dialirkan oleh Allah. Jadi sungai yang sifatnya alami, artinya dia merupakan jenis sumber daya alam yang haknya itu terbuka bagi siapapun ya. Tidak ada yang punya hak eksklusif atas air itu, karena air itu langsung diciptakan atau dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya sifatnya alami, tidak ada investasi manusia, tidak ada curahan tenaga dan biaya yang dikeluarkan manusia di situ. Jadi dia menjadi sumber daya alam yang sifatnya publik ya, menjadi milik bersama. Waliman, dan bagi siapa saja ahya yang hendak menghidupkan ardon, suatu lahan yang menganggur, bima iha, dengan air mata air tadi, ayahuda, maka dia boleh mengambil minhu, dari mata air itu, qadra kifayatihi, sesuai dengan kadar kecukupannya ya. Jadi karena ini sifatnya sumber daya alam yang milik umum, milik bersama, maka siapapun yang punya kebutuhan terhadapnya, misalnya untuk menghidupkan lahan yang menganggur, maka dia bisa mengambil sesuai dengan kecukupannya. Ini tentu dengan asumsi sumber daya alam itu, dalam hal ini mata air itu, melimpah ya,
tidak ada isu mengenai kelangkaan di situ. Jadi kalau itu sumber daya alamnya melimpah, mata airnya itu, debit airnya yang keluar itu cukup besar ya, maka siapapun boleh mengambil sesuai dengan kecukupannya. Nah, bagaimana jika kemudian debit mata air itu terbatas ya? Fa'in tasyahu, maka jika ada dispute ya, jika ada perselisihan fihi di dalam air al-uyun itu, di dalam air mata air itu, lidhoikihi, karena keterbatasannya ya. Jadi kalau mata airnya itu debitnya terbatas, maka bagaimana kalau seperti itu? Ru'ya, maka dipertimbangkan, diperhatikan ya. Apa yang diperhatikan? Lahan uhyiya, yang dihidupkan bima iha, dengan air al-uyun tadi, dengan air mata air tadi itu, minal mawati, dari lahan yang menganggur, yang lahan tidur, lahan yang terlantar ya. Jadi kalau mata airnya itu sumber airnya itu, debitnya itu terbatas, maka diperhatikan status lahan, di mana lahan itu sebelumnya merupakan lahan tidur, dan kemudian di situ terdapat mata air yang digunakan untuk menghidupkan lahan tidur tadi. Fa'in taqaddama, maka jika mendahului, fihi, di dalam ma'uhiyya tadi, lahan yang dihidupkan tadi, ba'duhum, sebagian orang, ala ba'din, atas sebagian yang lain, karena maka ada li asbaqihim, bagi orang yang lebih dulu di antara mereka, ihya'an, dalam menghidupkan lahan itu, ayas tauqiyah, untuk mengairkan, minha, dari sumber air itu, syurba ardihi, lahannya ya. Summa, kemudian, liman yalihi, bagi orang yang berikutnya. Jadi kalau terbatas airnya, maka dilihat sejarah pembukaan lahan itu ya. Sejarah pembukaan lahan itu, ketika lahan itu semula lahan menganggur, masih berupa semak belukar misalnya, atau hutan. Nah, maka sejarah pembukaan lahan itu siapa yang lebih dahulu. Nah, orang yang lebih dahulu membuka lahan itu dan kemudian memanfaatkan sumber air itu, maka dia mendapatkan hak prioritas untuk mengairi lahannya terlebih dahulu. Nah, kalau dia sudah selesai, lahannya sudah mendapatkan pengairan yang mencukupi, baru giliran orang yang setelahnya. Fa'in qausura, maka jika tidak mencukupi ya, asyurbu, pengairan, an ba'dihim, dari sebagian mereka, sebagian orang yang membuka lahan di situ, misalnya yang membuka itu cukup banyak ya di situ, karena maka ada nuksonuhu, kekurangan air itu, fi haqqil akhiri, menjadi haknya orang yang paling akhir ya. Memang nasib dia ya, karena memang sumbernya terbatas ya, bagaimana lagi ya. Jadi kalau menurut Imam Mawardi, prioritasnya diberikan kepada orang yang lebih dahulu membuka dan menghidupkan lahan yang semula lahan menganggur tadi. Itu kalau sejarah pembukaannya itu tidak serentak ya. Jadi satu orang datang duluan membuka lahan, lalu orang berikutnya masuk membuka ya. Nah, maka orang yang pertama itulah yang kemudian mendapatkan hak prioritas. Wa inishtaroku, dan jika berserikat ya, berkongsi ya, orang-orang yang membuka lahan tadi, fil ihya'i, di dalam membuka lahan, ala sawain, secara sama ya, statusnya sama, mereka datang sama-sama, kemudian porsi tugas mereka di dalam buka lahan itu dibagi secara sama, tidak ada yang datang duluan, tidak ada yang belakangan gitu ya.
Walam yasbiq, dan tidak mendahului bihi dengan air tadi, air sumber tadi, ba'duhum sebagian yang di antara mereka, ba'don atas sebagian yang lain, takhosu fihi, maka mereka saling berbagi ya, saling berbagi fihi di dalam air dari al-uyun tadi, ma'ul uyun ya. Imma bikismatil ma'i, baik dengan cara menjatah airnya ya, dijatah ya. Misalnya kemarin kita sudah mendiskusikan ya soal penjatahan air itu ya. Penjatahan itu bisa menurut waktunya ya. Jadi misalnya dibagi harinya ya, hari Sabtu si A, hari Ahad si B, dan seterusnya ya. Atau dibagi kalau airnya lebih sedikit, dibagi bukan per hari misalnya, tetapi per 2 hari ya, semacam itu kemarin sudah didiskusikan. Atau juga pembagiannya itu bisa dengan undian gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi ini nggak banyak disinggung di sini, tetapi di sini hanya dicontohkan 2 hal ya, bikismatil ma'i dengan menjatah airnya, imma bikismatil ma'i baik dengan menjatah airnya, wa imma bil muhayaati, atau dengan bergiliran alaihi atas air tadi. Nah, jadi yang jenis yang pertama ini adalah mata air yang sumbernya itu merupakan sumber yang langsung dimunculkan oleh Allah, artinya bersifat alami di situ ya. Nah, kalau karena itu bersifat alami, maka pada dasarnya dia bisa dimiliki oleh siapapun. Nah, hanya saja ketika ketersediaannya terbatas, maka tentu ada hak prioritas di situ ya. Dan di sini kemudian Imam Mawardi mendiskusikan bagaimana urutan-urutan prioritas itu ditentukan gitu ya. Wal qismusani, adapun bagian yang kedua ya, artinya jenis mata air yang kedua itu ayas tambil toha, mengeluarkan ya pada mata air itu al-adamiyuna, manusia ya. Jadi dia bukan mata air alami, tetapi hasil manusia mencari lokasi yang di situ berpotensi keluar airnya, dan ketika kemudian dibuka begitu ya, lalu airnya terus keluar ya. Jadi seperti itu. Nah, ini bedanya dengan sumur ya. Kalau sumur kan harus digali ya. Nah, kalau mata air ini sebetulnya dia air yang keluar ke permukaan tanah ya. Tetapi dalam contoh yang kedua ini, dalam bagian yang kedua ini, air yang keluar dari permukaan tanah itu tidak tersedia dari awal, artinya bersifat alami, tetapi itu hasil orang mengeluarkannya ya, mencari lokasi yang pas dan kemudian dia bisa mengeluarkannya. Nah, jika demikian maka fatakuna, maka ada mata air itu milkan, menjadi milik, liman, bagi orang istambatoha yang berhasil mengeluarkan air itu. Wayamliku, dan dia juga memiliki ma'aha beserta mata air tadi, harimaha, harimnya ya. Kita juga sudah mendiskusikan harim itu apa ya. Jadi harim itu ruang yang harus disediakan agar fungsi dari sesuatu hal itu bisa tetap berlanjut ya. Jadi kalau harimnya sumur, berarti ya lokasi di sekeliling sumur itu harus dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisah dari sumur itu, karena dia menjaga fungsi dari sumur itu. Kalau harimnya lahan pertanian ya berarti dia termasuk mencakup wilayah upstreamnya, hulunya ya, tangkapan airnya misalnya begitu. Kalau dia di perkotaan maka harimnya itu ya public space ya, ruang hijaunya begitu ya, ruang untuk public meeting ya, di yang terbuka dan semacam itu. Bahwa adapun harim, maksudnya harimnya mata air, ala madhab Syafi'i, menurut madhab Syafi'i, mu'tabarun itu ditentukan bil urfi, menurut kebiasaan al-ma'hudi yang disepakati fi mithliha, di dalam semisal
hal ini ya. Dalam hal-hal yang semisal ini kebiasaan yang berlaku seperti apa gitu ya. Jadi tidak ada batasan yang pasti ya mengenai berapa luas ya radius harim dari mata air ini ya. Itu disesuaikan dengan apa yang berlaku, kebiasaan yang berlaku, dan mungkin itu juga berbeda-beda ya. Mungkin mata air di wilayah Timur Tengah itu kan mungkin semacam oase gitu ya. Jadi mungkin butuh ya nggak tahu apa lebih butuh harim yang lebih luas atau lebih sempit ya untuk oase semacam itu ya. Sementara mata air di negara kita mungkin juga membutuhkan ruang yang berbeda juga dibanding oase misalnya ya, seperti itu ya. Wa muqaddarun, dan menurut Imam Syafi'i lagi ini masih kelanjutan, wa muqaddarun, dan ditentukan, diukur ya, fil hajati menurut kebutuhan, ada iyati yang mendorong ilaiha kepadanya. Jadi ya sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah ini menurut Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Abu Hanifah ini lebih senior ya daripada Imam Syafi'i. Harimul aini, adapun harimnya mata air, khamsu mi'ati dhiro'in, itu 500 hasta ya. Jadi radius 500 hasta dari mata air itu menjadi harim ya dari si mata air itu. Jadi kalau orang berhasil mengeluarkan mata air, maka dia berhak atas mata air itu, dan sekaligus radius 500 hasta di sekeliling mata air itu sebagai harim yang memang diperlukan supaya mata air itu tetap berkesinambungan ya, tidak kemudian mampet ya, mata airnya kemudian rumah misalnya ya. Nah itu sehingga dia butuh 500 hasta menurut Abu Hanifah. Wali mustambiti hadhil ain, nah ini bicara mengenai hak ya, dan bagi orang yang berhasil mengeluarkan mata air ini, saukumaiha ya, hak untuk mengairkan airnya, air mata air, ila haitsu sa'a, untuk apa saja yang dia kehendaki ya, karena ini memang merupakan hak milik. Wakana, dan ada ma sesuatu, jaro yang mengalir, fihi di dalamnya, wakana, dan ada ma sesuatu, ini maksudnya lahan ya, jaro yang mengalir, fihi di lahan itu, ma'uha airnya mata air itu, milkan juga menjadi hak milik, lahu bagi orang yang mengeluarkan mata air tadi, waharimuhu, dan juga harimnya. Jadi lahan-lahan di mana mata air itu kemudian mengalir di atasnya gitu ya, itu juga akan menjadi milik orang yang tadi berhasil mengeluarkan mata air itu. Begitu juga harimnya. Jadi itu kemudian menjadi hak si orang yang memiliki. Nah tentu saja ini ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Jadi meskipun itu kemudian menjadi hak milik, ada fungsi sosial yang harus dipenuhi ya. Nah fungsi sosial yang harus dipenuhi ini kemarin juga sudah dibahas dalam pertemuan kemarin ketika Imam Mawardi mendiskusikan sumur pribadi. Jadi sumur itu meskipun dimiliki oleh pribadi, tetap ada fungsi sosial pada sumur itu. Nah begitu juga di sini ya. Di sini meskipun air itu berasal dari mata air yang sifatnya hak milik pribadi, tetapi tetap ada fungsi sosial, ada akses yang harus tetap disediakan pada air itu untuk ya kemarin sudah didiskusikan misalnya untuk sesama manusia, untuk binatang ternak gitu ya, dan lain-lain. Ini juga nanti akan disinggung sedikit sebetulnya di bagian berikutnya.
Wal qismus tsalis, adapun jenis mata air yang ketiga itu ayas tambitoha, mengeluarkan seseorang atas mata air itu. Oh, ini filenya di belakang ya. Ayas tambitoha, mengeluarkan atas mata air itu arrojulu, seseorang, fi milkihi, di tanah miliknya sendiri. Jadi kalau yang kasus yang kedua itu dia mengeluarkan air ya, dia bisa menciptakan mata air itu di lahan yang semula lahan menganggur ya. Jadi bagian dari al-mawat ya, lahannya masih menganggur, lalu kemudian dia berhasil mengeluarkan mata air, maka berarti mata airnya itu, lalu harimnya, dan lokasi mana saja di mana air yang berasal dari mata air itu mengalir, maka semua itu kemudian menjadi hak milik. Jadi menghidupkan mata air berkonsekuensi juga kepada kepemilikan tanahnya, di mana air yang berasal dari mata air itu mengalir. Nah, kasus yang ketiga ini berbeda karena tanahnya itu adalah tanah milik yang sudah menjadi hak seseorang, lalu dia berhasil mengeluarkan mata air di tanah yang sudah menjadi miliknya itu ya. Jadi di sini tanahnya itu sendiri sudah merupakan hak milik ya, sudah merupakan hak milik. Fayakuna, maka ada orang itu, ahako itu lebih berhak, bima iha, atas air dari mata air itu, lisyurbi ardihi, untuk mengairi lahan pertaniannya. Nah, ini kemudian mulai bicara mengenai fungsi sosial ya dari air itu ya. Jadi yang ketiga ini sebetulnya hak miliknya yang paling kuat ya, karena mata air itu tidak dikeluarkan ya dari tanah yang semula menganggur, tetapi dikeluarkan dari tanah yang sudah statusnya merupakan hak milik. Jadi ini kategori yang paling kuat sebetulnya ya, kepemilikan atas airnya paling kuat. Toh meskipun demikian, meskipun ini termasuk dalam kategori mata air yang hak kepemilikannya paling kuat, namun tetap ada hak-hak pihak lain yang harus dipenuhi ya. Jadi ini ada fungsi sosialnya ya, mata air itu. Jadi orang yang punya mata air di tanah miliknya sendiri, dia tidak bisa kemudian merasa memiliki hak eksklusif di mana dia tidak mau berbagi kepada pihak lain. Itu tidak dibolehkan ya. Tetap ada fungsi sosial dari mata air meskipun itu dimiliki dan berada di tanah pribadinya ya. Nah, ini penjelasan Imam Mawardi. Fa'inka, maka jika ada air itu, air yang ada di tanah miliknya itu, air mata air itu, qadra kifayataha, hanya sekadar mencukupi kebutuhannya sendiri ya. Kalau misalnya mata air itu debitnya kecil ya, terbatas ya, dan hanya bisa mencukupi untuk kebutuhan orang yang memiliki tanah tadi, fala haqqo alaihi fihi, maka tidak ada hak, fala haqqo, maka tidak ada hak, alaihi, yang menjadi kewajiban pemilik mata air tadi, fihi, di dalam airnya, illa lisyaribin, kecuali hak bagi orang yang membutuhkan minum, multorin, yang sudah sangat kehausan. Jadi kalau hanya mencukupi untuk kebutuhannya sendiri, maka tidak ada hak bagi pihak lain. Jadi tidak ada hak bagi pihak lain, kecuali kalau ada orang yang sangat kehausan dan membutuhkan minum dari air itu, maka dia harus tetap memenuhi ya kebutuhan minum orang yang sudah sangat kehausan tadi. Dan kalau dia tidak memenuhinya sehingga orang yang kehausan itu kemudian meninggal ya, maka di dalam pertemuan kemarin kita sudah membaca penjelasan Imam Mawardi, orang yang tidak mau memberi minum orang yang sangat kehausan itu, dan kemudian orang yang kehausan itu meninggal, maka dia dikenai
kewajiban diat ya. Jadi seolah-olah dia telah membunuh secara tidak sengaja orang itu. Dan karena tidak sengaja, maka hukumannya adalah membayar diat ya, membayar blood money ya, membayar tebusan nyawa gitu ya. Seperti itu. Nah, itu jika airnya sedikit dan tidak mencukupi untuk orang lain ya. Toh meskipun tidak mencukupi untuk orang lain, hanya cukup untuk dirinya sendiri, kalau situasinya untuk memenuhi minuman orang yang kehausan dan terancam meninggal, itu tetap harus diberikan. Wa in fadola, dan jika melebihi air tadi, air mata air itu, an kifayatihi, dari kecukupan si pemilik tanah yang ada mata airnya itu, wa aroda, dan menghendaki, dan dia menghendaki ayuhyiya, untuk menghidupkan, bifadlihi, dengan kelebihan airnya tadi, ardhon, tanah, mawatan yang menganggur, tanah lahan tidur, lahan yang terlantar gitu, bahwa maka orang tersebut ahaku, itu lebih berhak, bihi, terhadap air itu, lisyur bima, untuk mengairi lahan, ahyahu, yang dia hidupkan. Jadi kalau dari kelebihan mata air itu dia hendak mempergunakannya untuk menghidupkan lahan yang masih menganggur ya, misalnya di sebelahnya itu dia sudah punya lahan, lalu di atas lahan itu dia berhasil mengeluarkan mata air, lalu mata air itu cukup untuk digunakan selain kebutuhan konsumsi, jadi masih melebihi untuk itu, dan dia ingin mempergunakannya untuk menghidupkan lahan tidur yang ada di sebelahnya, maka dia lebih berhak untuk melakukan itu. Wa illam yuridhu, dan jika dia tidak menghendaki air itu, limawatin, untuk lahan tidur, ahyahu, yang ia hendak hidupkan. Jadi kalau dia tidak ingin memperluas lahan garapannya itu, dia sudah dia miliki ya, maka lazimahu, wajib baginya, badluhu, untuk menyisihkan air dari kelebihan itu, li arbabil mawad, bagi para pemilik hewan ternak. Jadi kelebihannya itu ada hak ya, ada hak bagi hewan mata air. Duna syar'i, tapi tidak untuk mengairi tanaman ya. Jadi kewajiban si pemilik mata air ini ketika airnya berlebih itu hak yang harus dia penuhi kalau airnya itu berlebih adalah hanya untuk memberi minum hewan ternak, bukan untuk mengairi tanaman pertanian orang lain ya. Jadi kalau untuk mengairi tanaman pertanian orang lain itu bukan merupakan kewajiban ya, tetapi kesunahan kalau dia mau melakukan. Tetapi kalau dalam hal memberi minum hewan ternak, kalau mata airnya masih lebih ya, maka itu merupakan kewajiban. Kafadli ma'il bi'ri, sebagaimana halnya kasus kelebihan air sumur ya, ini sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Fa'in i'tadha, maka jika dia minta ganti ya, minta iwat ya, minta ganti, alaihi, atas air, min arbabis zar'i, dari pemilik lahan pertanian, jaza, maka boleh ya. Jadi kalau hanya itu diminta oleh pemilik lahan pertanian ya, diminta oleh mengairi lahan pertaniannya, maka dalam hal ini dia bisa meminta bayaran ya. Tetapi kalau untuk memberi minum hewan ternak itu tidak boleh minta bayaran karena ada hak hewan ternak di situ ya. Tetapi kalau untuk mengairi lahan pertanian, maka jika dia ingin meminta kompensasi, meminta bayaran dari air yang digunakan untuk mengairi
lahan pertanian orang lain, maka itu boleh. Wa in i'tadha, dan jika dia minta ganti min arbabil mawashi, dari pemilik hewan ternak, lam yajus, maka tidak boleh. Nah, kalau untuk memberi minum hewan ternak, maka dia tidak boleh memungut biaya ya, nggak boleh itu, karena memang ada hak hewan ternak di situ ya. Nah, ini bagian yang ketiga ya, bagian yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk isu lain ya, isu lain, dan ini merupakan isu yang terakhir ya di bab ini ya. Ini tinggal 4 baris lagi ya. Kita sudah menyelesaikan bab 15. Wa yajuzu, dan boleh, liman, bagi orang, ihtafaro, yang menggali, fil badiyati, di wilayah nomad ya, di perkampungan, di wilayah untuk nomad, orang yang berpindah-pindah gitu ya. Bi'ran, menggali sumur, famalakaha, lalu dia memiliki sumur itu, au ainan, atau menggali mata air, istambatoha, yang dia bisa mengeluarkan airnya. Nah, boleh bagi orang yang semacam ini ayyabi'aha, untuk menjual airnya. Jadi ini kasus yang berbeda. Jadi misalnya di wilayah orang yang di wilayah yang tidak ditempati secara permanen ya, misalnya di satu lembah yang lembah itu kemudian ada rumputnya ya, pada musim tertentu dia akan tumbuh rumput ya. Nah, maka kemudian lembah itu akan didatangi oleh kaum badui, kaum nomad ya, orang yang berpindah-pindah untuk membawa ternaknya dan bisa makan rumput yang tumbuh di situ. Nanti kalau musim berganti dan rumput tidak lagi tumbuh di situ, maka dia akan pindah ke tempat lain mencari padang rumput yang masih ada ya, dan begitu seterusnya. Nah, jadi lokasi itu merupakan the commons ya, merupakan sumber daya bersama. Nah, bagi orang yang menggali sumur di lokasi itu, artinya dia ada curahan tenaga untuk membuat sumur itu hadir di sana, atau mata air hadir di sana, maka dia boleh untuk menjualnya. Wala yahrumu, dan tidak haram, alaihi, baginya, samanuha, harga dari penjualan itu. Nah, ini satu pendapat ya, satu pendapat. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Sa'id ya, waqala, dan berkata Sa'id bin Musayyib, wabni Abi Dzi'bin, dan Ibnu Abi Dzi'bin ya. Nah, ini dua ulama lain berpendapat berbeda. La yajuzu, tidak boleh, lahu, bagi orang yang atau mata air di wilayah nomad tadi itu, bai'uha, menjualnya, menjual airnya. Wa yahrumu, dan haram, samanuha, uang atau harga yang dia peroleh dari penjualan itu. Jadi ini pendapat yang berbeda. Nah, ada lagi pendapat ketiga, waqala Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah ya, khalifah Bani Umayyah ya. Umar bin Abdul Aziz berpendapat, berkata, wa Abu Zinad, dan Abu Zinad, jika orang tadi menjual airnya itu lirogbatin, karena dia menghendaki begitu, jaza, maka boleh. Wa in ba'aha, dan jika dia menjual air itu likholain, karena dia akan meninggalkan lokasi nomad itu tadi, karena lokasi itu kan tidak dihuni secara permanen ya, dia datangi, ditinggalkan sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam di situ ya. Misalnya kalau itu wilayah lembah yang merupakan padang penggembalaan ya, nah itu didatangi kalau pas lagi musim banyak rumput di situ, lalu ditinggalkan ketika rumputnya sudah habis gitu ya, atau sudah mati karena musimnya sudah
berubah gitu ya. Nah, jika orang menjual sumur itu karena dia ingin pindah ya, meninggalkan lokasi itu karena dia harus mencari lokasi lain di mana padang rumputnya masih hijau begitu, maka lam yajuz tidak boleh menjualnya. Jadi tidak boleh dijual karena lokasi itu sudah mau ditinggalkan. Lantas kalau ditinggalkan maka menjadi hak siapa sumur dan mata air itu ya. Wakana, dan ada akrobun nasi, orang yang lebih dekat, ilal mama, benda-benda tadi, kepada properties tadi itu ahakko, lebih berhak, biha, kepadanya, bigoiri samanin, tetapi tanpa berhak menarik menarik harga, memungut harga dari situ. Jadi kalau itu mau ditinggalkan ya udah, dia tidak bisa lagi menjualnya, tetapi dia kemudian menjadi hak orang yang tinggal paling dekat kepada sumur dan mata air tadi. Fa'in roja'a, maka jika kembali lagi ya. Nah ini kan siklus ya, siklus ketika kemudian pada musim berikutnya lagi lembah itu kemudian menghijau lagi misalnya, dan kemudian rumputnya mencukupi untuk hewan ternak, maka rombongan badui tadi bisa lagi datang ke situ ya. Nah, fa'in roja'a, maka jika kembali al-kholi, orang yang sebelumnya sudah meninggalkan lokasi tadi, fahuwa, maka orang yang kembali itu amlaku, lebih berhak memiliki laha, pada sumur atau mata air yang sebelumnya dia sudah gali tadi ya. Jadi kalau dia sudah kembali lagi, maka dia juga memiliki hak atas sumur atau mata air yang sudah digalinya tadi ya. Jadi sejarah investasi tenaga dan biaya yang dia keluarkan sebelumnya nggak hilang ya, tetapi itu tetap diakui, dan ketika dia kembali maka dia tetap berhak atasnya ya. Ini mirip dengan siklus ladang berpindah ya. Kalau di Indonesia kan ada beberapa komunitas, dulu banyak ya, mungkin sekarang tinggal sedikit sekali ya. Di dalam siklus ladang berpindah kan dia membuka di satu lahan misalnya ya, dan dia kemudian menanami lahan itu mungkin 10 tahun atau mungkin kurang ya, mungkin 7 tahun begitu ya. Nah dalam tempo 7 tahun, karena tidak menggunakan input luar ya, tidak ada pupuk kimia dan segala macam, maka kesuburannya lama-kelamaan berkurang ya. Lalu dia meninggalkan lokasi itu, pindah ke lokasi kedua ya. Di situ mungkin 7 tahun lagi gitu ya, sampai berkurang kesuburannya. Lalu dia pindah ke lokasi ketiga, membuka lahan baru lagi. Dan ketika kemudian kembali ke lokasi pertama, maka lahan yang sudah ditinggalkan dalam waktu mungkin 15 tahun gitu ya, di dalam siklus yang berpindah tadi, maka lahan yang pertama tadi sudah subur kembali ya. Nah ketika dia kembali ke lahan pertama, tetap haknya diakui ya, dan dia tetap berhak untuk menggarap lahan itu, dan orang lain tidak bisa mengambil alih lahan itu ya. Itu dalam siklus ladang berpindah ya, pertanian yang ekstensif ya sifatnya. Nah jadi sama juga dengan di sini, ketika sumur atau mata air tadi ditinggalkan, itu merupakan bagian dari siklus ya, siklus nomad ya, siklus orang menggembala secara berpindah-pindah sesuai dengan ketersediaan rumput ya. Maka ketika dia kembali, maka dia tetap berhak di situ. Nah ini lain ceritanya kalau ditinggalkan dan memang dia tidak bermaksud untuk kembali lagi. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka seperti sudah didiskusikan sebelumnya, ketika sumur itu ditinggalkan, maka sumur itu kemudian menjadi milik umum ya. Ketika orang itu tidak bermaksud untuk kembali, dan ketika sumur itu ditinggalkan, maka sumur itu menjadi
milik umum. Tetapi kalau ini bagian dari siklus nomad tadi ya, siklus penggembala ketika dia menggembalakan hewan ternaknya itu berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah lain ya. Nah itu maka ketika dia kembali lagi, dia tetap berhak atas sumber daya yang ada di situ, karena memang sebelumnya dia yang mengolah, memanfaatkan, sudah mengeluarkan tenaga, biaya untuk mengelola sumber daya yang ada di situ ya, termasuk sumur dan mata airnya. Nah, jadi ini diskusi kita ya mengenai Ihya'ul Mawad wastikhrajul Miyah ya, yang ada di bab 15 kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi ya. Jadi tepat pada hari ini kita menyelesaikan satu bab ya. 10 hari pertama ini ya. Kita selesaikan satu bab dan kita masih punya 2 bab lagi. Semoga sampai akhir Ramadan 2 bab itu bisa kita tuntaskan ya, supaya kita bisa memahami fikih agraria menurut Imam Mawardi ya. Ya demikian, semoga bermanfaat ya. Kita bisa mempelajari bersama-sama bagaimana hukum membuka lahan yang menganggur itu, lalu apa saja jenis-jenis pasokan air yang diperlukan supaya lahan itu bisa menjadi lahan produktif. Saya review sekilas ya, itu mencakup 3 jenis pasokan air, yaitu air sungai, air sumur, dan mata air. Nah ini tergantung sejauh mana investasi manusia ya di dalam 3 jenis air itu. Kalau manusia mencurahkan tenaga dan biaya untuk menghasilkan 3 jenis air itu, maka dia akan punya hak milik atas hal itu ya. Jadi misalnya kalau sungainya itu adalah kanal-kanal yang dibangun oleh manusia ya, bukan sungai alami, maka orang yang membangun kanal-kanal itu akan punya hak prioritas atas air yang ada di kanal-kanal itu. Begitu juga kalau sumur itu digali oleh manusia ya, dan tidak diwakafkan untuk kepentingan umum, atau istilahnya ma'un sabilun, air untuk Ibnu Sabil ya, untuk siapapun orang yang membutuhkan, maka air itu tentu orang yang menggalinya akan lebih berhak atas air yang ada di dalamnya. Nah demikian juga mata air ya. Mata air itu kalau bukan mata air yang alami, yang langsung Allah yang mengeluarkan airnya, tetapi merupakan jerih payah manusia untuk mencari lokasi yang mengandung kandungan air, lalu dia bisa mengeluarkan airnya sehingga airnya itu keluar ke permukaan air gitu ya. Maka air yang semacam ini, yang ada jerih payah manusia ini, itu juga haknya ada pada orang yang menemukan atau yang menggalinya tadi ya. Nah meskipun demikian, dalam 3 kasus itu, sungai yang ada jerih payah manusia, sumur yang ada jerih payah manusia, mata air yang ada jerih payah manusia, di mana haknya itu bisa menjadi hak milik pribadi, tetapi Imam Mawardi juga tetap menegaskan ada fungsi sosial ya. Ada hak-hak yang harus dipenuhi atas air itu ya. Kalau air itu hanya cukup untuk orang yang punya, hanya cukup untuk konsumsinya saja, maka dia tidak punya kewajiban untuk memberikan akses kepada orang lain ya, kecuali untuk orang yang kehausan, maka itu tetap harus diberikan. Tetapi kalau air itu mencukupi, melebihi ya, maksudnya dari kebutuhannya, maka kelebihan itu menjadi hak pihak lain yang harus dipenuhi oleh si pemilik air tadi itu. Dan kemudian ada hierarki ya, oleh Imam Mawardi ada hierarki, mana dulu yang diprioritaskan orang lain itu terhadap kelebihan air itu. Nah prioritas pertama tentu memenuhi kebutuhan sesama manusia, lalu kemudian memenuhi kebutuhan hewan ternak ya, dan terakhir adalah memenuhi kebutuhan irigasi pertanian. Nah dalam hal yang terakhir ini, kebutuhan irigasi pertanian ini sifatnya tidak lagi wajib ya, tetapi sunnah ya. Jadi demikian pembahasan mengenai Ihya'ul Mawad, menghidupkan lahan menganggur, dan istikhrajul miyah ya,
mengelola, mengatur air gitu ya. Semoga bermanfaat, dan insya Allah kita besok melanjutkan bab yang ke-16, dan bab 16 ini bicara mengenai alhima ya. Alhima artinya lahan untuk fungsi konservasi itu ya, dan juga mengenai common lands ya, tanah-tanah yang menjadi milik bersama. Saya akhiri sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.